Haleluya, Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Engkau baik. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus Bapa. Amin Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Engkau baik. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Rindukan kuasa-Mu jam kasih Tuhan Yesus untuk kita. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan.
dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia. Kau setia, kau mulia, tenanglah jiwaku, lebih daripada kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia. Sekali lagi, kau setia, kau setia, kau mulia,
pembahasan malam hari ini. Tuhan berbicara kepada setiap kami supaya kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Segala roh jahat akan mengganggu, dihancurkan, diusirkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk belajar. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, selamat datang bagi yang barusan tadi. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya mau bikin ice breaking nih. Jadi silakan berjajar di sini. Nanti saya akan kasih pertanyaan antara ya dan tidak. Tahu ya, pasti di medsos pasti udah melihat itu. Jadi kalau iya, Anda ke kanan. Kalau jawabannya tidak, ke kiri. Tahu ya? Jelas begitu. Nah, jadi silakan saja. Yang dipastikan Bang Riki paling belakang ya. Yang paling depan sini adalah yang paling muda. Ya, bukan paling muda, yang paling pendek lah istilahnya begitu ya. Silakan, move sekarang, silakan ya. Ya. Nah, pertama si Kisya ya, Kisya, habis itu Chelsea. Nah, sekarang berurut ke belakang. Ya, berarti ngukurnya dari Bang Riki yang paling belakang ke depan. Ya, masih maju. Ya, sampai segitu deh. Ya, maju lagi sini. Ya. Oke ya, jelas ya. Jadi kalau jawaban kalian pribadi ya, berarti ke kanan. Kalau jawabannya tidak, berarti ke kiri. Ya. Oke. Nanti agak cepat ya. Ibu Gembala akan melihat juga. Contoh nih ya. Balonku ada 5. Iya, tunggu dulu ya. Iya, silakan. Iya, gitu. Oke, nanti akan terlihat ya. Ya, kanan ya. Kiri, oh kalian. Loh, saya kanan sih ya, sama kanan kalian kan. Kanan ya, kiri tidak. Oke ya. Siap? Ya, nanti yang salah segera duduk. Ya, saya percepat aja. Hawa membunuh Habil. Silakan. Ya, betul semuanya ya. Yang membunuh Habil siapa? Kain. Ya, keren sekalian. Balik lagi. Yang kedua, Daniel pernah dilemparkan ke dalam gua singa. Oh, betul semua ini. Oke, balik lagi. Berarti gini, sementara kalian merem semua ya, supaya kalian feeling aja, supaya nggak saling mempengaruhi ya. Ya, merem ya, merem, silakan merem. Setelah jawab, nah baru melek. Apakah Yesus pernah berjalan di atas air? Ayo. Ya, balik lagi. Jawabannya ya. Apakah Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Iya. Ya, Siska, silakan duduk. Ya, silakan Kak Siska duduk ya. Baik. Ya, tahu ya, semakin tahu ya. Kembali lagi. Apakah Hawa makan buah yang dilarang Tuhan? Ya, betul semua ini. Balik lagi. 6. Apakah Nabi Elia diangkat ke surga dengan kereta kuda api? Ya, stop. Berarti yang kiri silakan duduk. Ya, ke depan sih, ke depan. Ya, sekarang ke depan sini. Oke ya. Iya. Oke, siap ya. Grup yang kedua ini perhatikan ya.
Cepat ya. Oke, diem. Apakah Petrus mengkhianati Yesus dengan menjualnya 30 keping perak? Ya. Yang betul adalah tidak. Ya. Dua yang gugur ya. Baik, ini semakin mengerucut nih. Apakah Salomo memohon hikmat kepada Tuhan dan menjadi orang paling bijaksana di dunia? Ya, betul semuanya. Balik lagi. Yang terakhir ya. Apakah Yunus lari di panggilan Tuhan? Ya, ini yang salah, yang tidak yang salah. Ya, jadi tinggal 4 orang. Baik, silakan berjejer di sini, rebutan sekarang ya. Pertanyaannya bukan ya dan tidak, tetapi rebutan. Silakan sini. Ke depan 1, 2, 3, 4 ya. Ini jelas yang juara game pertama 4 orang nih ya. Siap? Dengarkan ya. Ini tes cerdas cermat Alkitab. Dengarkan. Siapa yang menjadi penulis kitab Kejadian? Angkat tangan. Ya. Ya, betul. Ya, betul ya. Tepuk tangan. Siap? Perhatikan ya. Tidak cuma cepat tapi cermat. Nanti angkat tangan dulu baru jawab. Oke? Siapa tokoh utama kitab Kejadian? Ya, Adam, betul. Wah, keren ini. Yang ketiga, apa nama pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakan oleh Adam dan Hawa? Siapa? Ayo. Nama pohonnya. Pohon pengetahuan bukan sih, Pak? Apa yuk? Pohon pengetahuan apa ya? Apa? Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, betul. 2-1 ya. Bang Richard sama siapa sih? Enggak, namanya siapa? Siapa? Kalau kamu pengen duduk. Marci. Oke, belum ya? Oke, perhatikan. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Siapa yang merupakan anak pertama dari Adam dan Hawa? Kain. Ya, betul. Oke, 3 ini udah. Ya. Entar. Ini kan banyak ini udah ketahuan kan, ini yang kedua gitu ya. Iya. Sekarang siapa yang pertama kali membangun Bahtera? Nuh. Ya, Bang Richard. Nah, 1, 2, 3. Terakhir ya. Apa nama istri dari Nuh? Itu. Yuk. Taruh. Siapa? Istrinya Nuh. Di lagu nggak ada lagi. Ada. Nggak ada di lagu. Yang belakang tahu? Nona Nuh. Nona Nuh. Ya, jawabannya tidak ditulis dalam Alkitab. Oke, jadi nggak ada yang bisa jawab. Oke, baik. Jadi ketahuan juaranya 1. Yang tadi berempat ini ya. Berarti mereka dapat 2 hadiah. Bagi-bagi saja ya. Silahkan ambil, sayangku. Itu yang di belakang. Itu yang di sana, yang di belakang. Ya, ini hadiah. Ini ajalah untuk seneng-senengnya ya. Iya. Ini kasih foto. Ya kasih aja. Kedua, Dan jadi sama kasih makan. ini enggak. Wah. Iya. Coklatos ya. Puji Tuhan 1. Kemudian ntar bagi ya, bagi berempat. Oke. Oke. Tuhan berkati. Silakan duduk. Ya. Tepuk tangan. Ya. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan ya. Kita akan membaca di dalam 2 ayat, Amos 3 ayat 3 dan Amos 5 ayat 14. Saya beri judul bijak berteman atau bersahabat. Amos 3 ayat 3 saya sudah bagikan di WA Profesi sama Youth. Nanti yang tidak di grup itu nanti bagikan Melisa ya, Kak Melisa nanti bagikan ke mereka.
Oke, siap, kita baca Amos 3 ayat 3, 1, 2, 3. Sudah? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Sebagai pendahuluan, hidup kita baik sebagai pelajar maupun pekerja selalu berjalan bersama orang lain. Betul ya? Kita tidak pernah hidup sendiri. Ada teman sekelas kalau pelajar, dan juga ada teman kerja, rekan kerja namanya. Kemudian ada sahabat, bahkan ada keluarga yang berjalan bersama kalian. Meskipun kalian kadang-kadang tidak mau dibutuhin oleh orang tua ya, tapi ada beberapa orang, terutama yang perempuan, itu masih pengen didampingi oleh orang tuanya. Betul ya? Nah, tapi pertanyaannya, apakah arah perjalanan kita sudah sama? Itu pertanyaannya. Apakah sudah sehati, sejalan atau tidak? Begitu ya. Nah, itu yang menjadi pemikiran kita. Poin renungan kita adalah yang pertama, kesepahaman dalam perjalanan Amos 3 ayat 3 tadi. Dua orang hanya bisa berjalan bersama kalau punya tujuan yang sama. Misalnya kalau orang punya teman dekat bisa jalan sama-sama oleh karena punya prinsip yang sama. Tetapi kalau prinsipnya berbeda, kadang-kadang yang suka ngalah siapa kira-kira? Yang cowoknya atau ceweknya? Yang suka ngalah tuh? Cowoknya ya. Yang penting ya yayangku seneng lah, pokoknya ikuti aja lah. Nah, makanya saya pengen supaya waktu pacaran itu adalah apa adanya aja. Nggak suka ya nggak suka gitu loh. Jangan sampai waktu pacaran suka, semuanya suka ini. Cowok kok gampang banget ya, apa-apa mau gitu ya. Nah, waktu setelah menikah kok tidak? Betul nggak? Banyak kejadian seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, mending dari awal itu udah aku apa adanya lah, kayak gini. Betul ya? Jadi setelah menikah nanti ya, meskipun masih kabur-kabur, udah banyak yang kebuka. Oh ya, sukanya dia itu bakso, nggak sukanya dia ini, sukanya dia ini, nggak sukanya dia ini. Daripada sudah kadung menikah, apalagi prinsip dalam kekristenan tidak boleh bercerai, nggak boleh. Itu harus diingat anak-anakku sekalian, bahwa pernikahan Kristen tidak boleh bercerai. Puji Tuhan. Dalam konteks pelajar, kalau teman sepergaulan kita membawa kita jauh dari Tuhan, maka kita akan terseret ke arah yang salah. Saya senang kalian mending berteman dengan yang di sini-sini aja. Gak usah berteman kepada yang lain. Ya, kalaupun ada nanti coba perhatikan, ada beberapa orang yang dipanggil untuk menyelamatkan jiwa, tapi nggak banyak. Makanya pesan saya adalah kalau engkau punya pacar yang lain kepercayaan, kau harus kuat iman dulu. Setuju? Kuat iman dulu. Dan sampai iman kita nggak kuat, kita udah, wah Pak Pendeta, saya pengen menyelamatkan jiwa. Jatuh-jatuhnya terakhirnya kalian yang diselamatkan sama dia. Hati-hati ya anak sekalian. Kemudian dalam konteks pekerjaan kita harus satu visi dengan rekan kerja dalam hal integritas, bukan ikut arus kompromi terhadap dosa. Ini penting sekali. Intinya gini, kalau nggak bisa punya tim kerja yang memang sehati, sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan kebenaran, yang penting kitanya yang benar. Ya, semoga dengan kita menjadi orang yang benar dalam sekolah maupun dalam pekerjaan, orang itu diberkati dan dipengaruhi oleh kita. Karena fungsi garam dan terang dunia adalah mempengaruhi. Fungsi garam adalah mempengaruhi. Fungsi terang adalah menerangi. Itu pesan saya. Jadi kita perlu memilih dengan siapa kita berjalan. Lebih penting lagi, kita harus pastikan kita berjalan searah dengan Tuhan. Yang B, mencari yang baik untuk hidup. Amos 5 ayat 14 tadi, Tuhan berkata, carilah yang baik, jangan yang jahat. Artinya kita harus aktif mengejar kebaikan, bukan sekedar menghindari yang jahat. Saya tanya, boleh ngomong ya? Bedanya aktif mengejar kebaikan dan menghindari yang jahat saja, bedanya apa kira-kira?
cuma menghindari yang jahat atau memang mengejar yang baik? Apa bedanya? Apa Bang Mirza? Kalau mengejar kebaikan pasti menghindari yang jahat, tapi kalau menghindari yang jahat belum tentu. Belum tentu. Jadi yang menghindari yang jahat itu lebih pasif ya. Pokoknya terima aja gitu. Nah kalau kita memang aktif untuk mengejar kebaikan, kita akan memerintahkan dalam hati kita supaya tidak melakukan yang jahat. Itu bedanya. Jadi kita harus berjuang. Tidak boleh, ya sudahlah keadaannya seperti ini, ya udah ikut-ikutan saja. Nggak boleh kita ikut-ikutan dengan cara dunia ini. Amin. Puji Tuhan. Artinya kita harus aktif mengejar kebaikan, bukan sekedar menghindari yang jahat. Sebagai pelajar harus rajin belajar. Setuju ya? Siapa yang masih belajar? Angkat tangan. Ya, puji Tuhan. Kalian generasi yang luar biasa. Ya. Ya, kami pun juga masih belajar. Meskipun bukan pelajar, sudah bukan pelajar lagi, tetapi kita kan harus belajar terus. Setuju? Kalau cuma setelah lulus kuliah nanti selesai belajar, wah kita menjadi orang yang tertinggal. Padahal masa kini adalah percepatannya begitu luar biasa, sangat cepat sekali. Dan apa-apa sekarang di medsos itu begitu mudah viral ya. Apa yang dikira orang nggak viral, akhirnya jadi viral gitu loh. Jadi orang sengaja buat sesuatu yang aneh supaya viral, malah nggak viral-viral. Ya, yang sedang viral hari ini kan itu yang dari timur itu ya, yang tarian Tobelo ya, Tabola Bali. Karena itu viralnya itu karena ada dua antara Minang dengan Indonesia Timur campur. Terus kemudian mereka buat grup yang namanya Minang Timur Jawa. Jadi ada tiga, ada Minangnya, ada Timurnya, ada Jawanya. Itu viral ya. Dan kemudian yang terakhir itu adalah yang itu loh, yang jalur apa itu? Pacu jalur. Itu kan bagus tuh, sampai viral kemana-mana itu. Itu dari daerah mana itu? Itu bagus loh. Dan kemudian di TikTok itu banyak kan orang pakai itu, bahkan baik itu musisi maupun olahragawan juga melakukan itu. Dan bahkan di komunitas tentara juga pakai itu semuanya. Jadi begitu cepat sekali ya. Dan itu anak muda itu jadi ikon dari sebuah daerah tertentu. Kita harus berjalan dan terus belajar. Kemudian jujur saat ujian. Nah, kemarin dulu orang bilang, ya saya mau membantu orang tua lah, nyontek-nyontek dikit nggak apa-apa. Kalau nggak lulus malah kasihan orang tua. Nanti bayarin lagi, nggak boleh begitu ya. Jadi tetap jujur, menghormati guru ataupun orang tua. Nah generasi Z ini kata orang tua ya, saya nggak terlalu setuju banget bahwa anak generasi Z itu tidak mudah hormat sama orang tua. Katanya begitu ya. Apakah betul atau tidak? Tetapi kalau betul begitu ya kita koreksi. Oh enggak boleh. Anak Kristen nggak boleh begitu. Nggak boleh baperan. Betul ya, baperan dianggap lembek begitu ya. Saya kenal beberapa orang tokoh yang masih muda tetapi mereka sudah memimpin perusahaan. Anak muda loh, luar biasa. Tetapi tanya kepada kisah hidup dia, bagaimana dia disiplin dalam hidupnya, menghindari apa-apa yang membuat dia tidak maju, dan akhirnya mereka menjadi seorang pemimpin perusahaan. Saya ingin kalian memiliki hal yang sama. Kemudian sebagai pekerja, bekerja sungguh-sungguh, tidak curang ya, sebagai kaum profesi kerja sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tidak malas, melayani dengan hati ya. Apa-apa kalau dengan hati itu rasanya kita lebih tulus melayani. Meskipun dalam jangka panjang, waduh ini klien ini kalau saya orang dunia, kalau saya melakukan keinginan kedagingan, wah luar biasa ini ya. Tetapi ya saya anak Tuhan lah, nggak boleh begitu ya, tetap berusaha. Nah tips dari saya adalah minta kekuatan Tuhan. Kalau kita sendiri nggak mampu,
Betul ya? Anak-anak muda nggak akan mampu lah. Misalnya kalian naik motor kemudian di klakson orang lain, habis sama-sama anak-anak muda begitu ya. Panas kan? Panas, kita nggak kuat. Dan nggak bisa tahan seperti itu. Makanya sebelum kalian jalan itu minta pertolongan Tuhan. Tuhan kuatkan saya untuk sabar senantiasa. Setuju? Siapa ini pemotor-pemotor? Ya. Kemudian janji Tuhan jelas, kalau kita hidup mencari yang baik, penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Percaya saja teman-teman sekalian, ketika engkau bertindak baik, benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan sertai. Amin. Apapun itulah, Tuhan akan pasti menyertai. Aplikasi terakhir, pelajar, pilihlah teman yang membawa pada hal baik. Belajar tekun dan jadilah teladan di sekolah. Siapa yang di sekolah yang bukan Kristen? Angkat tangan. Ada nggak? Semuanya Kristen ya? Nah, siapa? Nah, Kisia ya. Nah, saya juga berpesan kepada teman-teman yang ada di sekolah yang bukan mayoritas Kristen. Justru saya itu titip pesan kepada mereka. Jadilah berkat bagi teman-temanmu. Amin ya. Nah, kalau kita di wilayah Kristen bagaimana? Tetapi saya melihat juga, saya kan pernah mengajar di sekolah Kristen. Tetapi yang namanya anak muda tetap saja anak muda. Kristen tetap Kristen, tapi perkataan-perkataan itu juga kadang-kadang tidak sesuai dengan ciri khas daripada anak-anak Tuhan. Meskipun ada beberapa orang tua yang kami waktu mengajar itu ada beberapa orang yang kepercayaan bukan Kristen, tetapi mamanya nyekolahin di sekolah yang Kristen. Dan mereka berkata, saya tetaplah menganggap bahwa sekolah Kristen itu punya etika karakter yang lebih baik daripada sekolah lainnya. Bersyukur untuk itu ya. Tetapi saya tetap, kemarin juga ada beberapa teman selain Kisya ini juga ada yang teman-teman kita yang sekolah di tempat yang heterogen ya. Mereka juga dapat bulian loh. Dapat, wah pokoknya enggak ini. Ketika ada bantuan apa-apa, iya lu jangan di sini loh, lu kan Kristen gitu ya. Itu sakit di sini. Tetapi pesan saya waktu itu, kau tetap bertahan, tetap di situ saja ya. Nah, dia sampai lulus bisa bertahan. Untuk menjadi berkat memang banyak tantangan, tetapi tetap setia melakukan yang benar. Jadilah teladan di sekolah. Bekerjalah dengan integritas. Integritas itu apa? Integritas apa? Apa yang dikatakan, itulah yang dilakukan. Apa yang dilakukan, apa yang sudah dia katakan. Itu integritas namanya. Integritas nanti memunculkan orang yang bisa dipercaya oleh orang lain. Mari cowok-cowok jadilah orang yang bisa dipercaya. Setuju? Para wanita, kau hati-hati loh, kamu harus bisa dipercaya. Sekali aja bohong, waduh, kepercayaan itu mahal, nggak akan lagi dipercaya. Makanya di sini teman-teman sekalian sebagai anak-anak tetap ngomong sama orang tua. Kenapa masalahnya? Gini, misalnya kau janjikan sama temenmu nih, dan kemudian pada hari memang bisa kalian, tetapi orang tua nggak tahu itu kemudian melarang kau untuk melakukan bepergian begitu. Akhirnya apa? Apakah cewek yang wanita tahu? Nggak tahu. Yang dia tahu, dia ingkar janji. Nggak enak kan? Mending ngomong sama orang tua, Pak, nanti hari ini jam sekian aku mau pergi. Kemana nak? Mau jemput Yayang gitu ya. Mau makan bakso di mana? Oh di situ. Yang paling enak di dekat stasiun gitu. Sampai jam berapa? Sampai jam 8 malam lah. Oke, siap. Orang tua juga mendoakan, ya. Nggak cuma mendoakan. Kau punya uang nggak nak? Pasti untuk 2 orang. Enggak lah, papa tambahin ini. Bisa begitu. Amin. Kalau kita memang jujur, dan orang tua itu akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Belajar jujur meskipun itu sakit. Tetapi belajarlah untuk apa adanya di hadapan orang tua, sehingga engkau akan didukung. Dan ketika orang tua mengizinkan itu, apa-apa yang terjadi, maka orang tua juga ikut bertanggung jawab. Betul nggak? Karena sudah mengizinkan.
Tapi kalau orang tua nggak tahu, kemudian ada sesuatu, ya terserah kamu. Siapa yang salah? Dia sendiri yang salah. Kenapa nggak ngomong begitu ya? Nah, itu pelajaran yang berharga untuk kita. Setuju ya? Puji Tuhan. Jaga relasi di kantor dan lakukan semua seperti untuk Tuhan. Nah, menjaga relasi itu hubungan, artinya di dalam kantor itu selalu ada tim kerja ya. Ini ada beberapa yang sudah bekerja. Kalian yang nanti masih sekolah pasti akan kuliah. Dan dalam kuliah pun juga diandalkan juga untuk bisa kerjasama dengan tim yang lain. Makanya ada kerkom, ada kerja kelompok untuk berusaha bekerja sama dengan orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan yang lainnya, bukanlah makhluk individu. Setuju? Orang bisa berhasil oleh karena pertemanan. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang itu meskipun pandai, tetapi kalau tidak mudah bergaul, dia sepertinya susah untuk menjadi orang yang punya kekuatan secara sosial. Dia paling pandai misalnya. Nah, makanya zaman dulu kan sedikit survei ya. Zaman dulu ada, kalau zaman saya antara IPA, IPS, dan kemudian bahasa waktu itu ya. Nah, kalau orang sudah masuk IPA itu wah keren. Itu IQ-nya tinggi gitu ya. Wah kemana-mana bawa buku gitu ya. Nah, kalau kelas IPS waktu itu kemana-mana bawa gitar gitu ya. Pokoknya jadi pokoknya rame lah gitu ya. Tetapi setelah disurvei dalam 10, 15, 20 tahun, ternyata kadang-kadang yang justru jadi orang di masyarakat itu yang IPS malah. Ya. Nah, makanya kalian dalam memilih jurusan nanti kan beberapa ada yang mau kuliah tuh ya. Cari sebuah lulusan, sebuah kuliah yang lulusannya itu banyak dipekerjakan di masyarakat. Bidang apa itu? Ya. Nah, makanya itu yang harus kita kejar. Jangan sampai kita udah mati-matian pengen di universitas tertentu, habis itu setelah lulus kita dijajah di apa-apa. Mulai sekarang sudah mulai lihat itu gambaran ke depan ini ya. Kemudian ingatlah bahwa hidup ini perjalanan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan dan mencari yang baik, hidup kita akan penuh dengan damai dan berkat. Kita lagi ditantang dengan luar biasa masa-masa gini, tetapi anak-anak Tuhan saya percaya akan dipelihara oleh Tuhan. Jadi sanksinya kalian dan kemudian ketakutan, kekhawatiran kalian itu sama dengan ketakutan kami pada saat 20 tahun yang lalu. Kira-kira bagaimana keadaan Indonesia begitu? Waktu itu saya kan berasal dari Lampung dan nggak pernah bermimpi apa-apa yang terjadi. Tetapi ketakutan itu ya lalu begitu saja. Nah, sekarang pun begitu. Teman-teman sekalian mungkin takut untuk cari jodoh bagaimana, untuk cari pekerjaan bagaimana. Seperti halnya orang-orang tuamu yang dulu yang ada ketakutan seperti itu, tapi ternyata bisa terlewati dengan baik oleh karena Tuhan yang memberkati. Makanya jangan pernah takut dan andalkan Tuhan senantiasa. Di dalam rasa takut akan Tuhan ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang sejati adalah damai yang tidak masuk akal gitu loh. Damai yang melampaui segala akal. Artinya itu damai dari surga sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kalian semuanya. Apapun yang kau inginkan, dalam hal apapun doakan kepada Tuhan. Setuju? Doakan kepada Tuhan. Dan beberapa waktu ini saya kasih waktu untuk kalian doa secara pribadi. Apapun permohonan kalian kepada Tuhan, sampaikanlah. Mari Bang Beto, ya Jason. Mungkin 1 menit nanti silakan saja berdoa secara pribadi apapun yang kau doakan. Nah, karena secara pribadi tentunya nggak terlalu keras dengan doa kalian, yang penting doakan kepada Tuhan saja. Doa untuk orang tua boleh, doa untuk pendidikan kalian boleh, doa untuk pacarmu boleh, doakan untuk yang kamu paling sebeli supaya Tuhan jamah, atau doakan gurumu yang paling kau sebeli. Siapa tuh? Ya, guru kan nggak ada di sini, boleh sebut yang ini. Sebut saja Tuhan Yesus, Tuhan jamah itu guru matematika itu, yang dia killer gurunya gitu ya. Kita doakan sama Tuhan.
Karena sebagai pelajar tentunya kita nggak boleh memberontak. Sebagai pekerja kita nggak boleh melawan bos. Kita hanya bisa mendoakan saja. Amin. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian apa? Ku mau sepertimu Yesus. Oke. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan, disempurnakan selalu dalam segala cara, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Mari silakan secara pribadi doakan apapun yang kau ingin doakan pada saat malam hari ini secara pribadi, untuk orang tua, untuk kakak atau adikmu, untuk keluarga besarmu, untuk pendidikan ke depan. Kau ingin jadi apa, ingin kuliah di mana, serahkan kepada Tuhan saja. Doakan guru-gurumu, dosenmu, doakan bosmu, pimpinanmu, doakan rekan kerjamu, apapun doakan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat, Engkau mendengar setiap kami Tuhan. Engkau melihat apa yang menjadi kerinduan kami sebagai anak Tuhan, pemuda Kristen yang tentunya banyak tantangan yang kami harus hadapi. Engkau mendengar doa mereka untuk orang tua mereka. Engkau mendengar doa mereka untuk kekasih mereka. Engkau mendoakan mereka untuk kakak ataupun adik mereka. Engkau mendoakan untuk orang tua mereka. Engkau mendoakan untuk keluarga besar mereka. Engkau mendengarkan apa yang menjadi doa mereka untuk bos-bos atau pimpinan mereka. Engkau mendengarkan apa yang menjadi doa mereka untuk guru-guru atau dosen. Kau mendengarkan setiap apapun yang mereka doakan, untuk sakit penyakit, untuk kerinduan mereka, untuk masa depan, dan untuk apapun Tuhan. Kau mendengarnya, dan kami percaya Tuhan akan menolong secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur pada saat malam hari ini. Jadikan kami menjadi terang dan garam dunia. Mari naikkan pujian, mari kita bangkit berdiri. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Mari gembalakan berdoa untuk kita sekalian. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan namamu.
saat malam hari ini Bapa, siapapun kami Tuhan yang berada di dalam rumah-Mu saat ini Tuhan Yesus, Kau tahu Tuhan isi hati kami Bapa yang paling dalam Tuhan. Anak-anak muda di tempat ini Tuhan Yesus, mari Tuhan Yesus, Kau melihat setiap kami Tuhan. Kau melihat Tuhan apapun yang kami butuhkan, apapun yang kami perlukan di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tanpa Engkau yang ada di dalam kami Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Tuhan, pakai masa muda kami Tuhan menjadi masa muda yang luar biasa Tuhan, menjadi anak-anak muda yang militan Tuhan di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Pakai masa muda kami Tuhan, masa muda yang begitu indah Tuhan. Kami nggak mau sia-siakan masa muda kami Tuhan Yesus. Kami mau maju terus bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mau mundur Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami Tuhan, Engkau yang menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, kalau pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu mengubahkan setiap kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang benar Tuhan, orang-orang yang kuat, orang-orang yang memiliki integritas Tuhan. Mari Tuhan Yesus, pegang setiap tangan kami Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan Yesus, bahkan ampuni setiap kami Tuhan. Mungkin kami telah menyakiti hati-Mu Tuhan melalui perkataan kami, tingkah laku, perbuatan kami Tuhan yang telah menyakiti hati-Mu, yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni Bapa. Tuhan, Kau kuduskan, sucikan kami Tuhan di masa muda kami ini Tuhan. Kami tidak mau melakukan yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau selalu tutup bungkus kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui kegiatan-kegiatan kami Tuhan, baik kami sebagai pelajar, mahasiswa Tuhan, bekerja di kantor Tuhan Yesus. Biarlah tutup bungkus kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus, menjadi berkat, menjadi teladan bagi sekeliling kami Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan masa muda kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang tahu jalan-jalan hidup kami Tuhan, bahkan keluar dari tempat ini kami tidak tahu apa yang terjadi Tuhan. Tetapi saat ini, malam hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami di dalam genggaman tangan-Mu yang kuat itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai setiap pelayanan kami Tuhan, apapun talenta yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan, baik itu WL, singers Tuhan, apapun Tuhan, penari, LCD, semuanya Tuhan, biarlah talenta yang kami miliki Tuhan, kami mau persembahkan guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keluar masuknya kami Tuhan, Kau sertai Tuhan, Kau tutup bungkus kami Tuhan. Kendaraan yang kami pakai, baik itu motor atau apapun Tuhan, Kau tutup bungkus, Kau hindari kami Tuhan dari kecelakaan maut Tuhan. Apapun yang mau menimpa kami, yang mau merenggut nyawa kami Tuhan, kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami tetap ada di dalam penjagaan-Mu Tuhan Yesus. Roh maut, roh kecelakaan Tuhan, apapun Tuhan yang mau Tuhan membunuh jiwa kami Tuhan, kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang tutup bungkus setiap kami Tuhan, baik kami mengendarakan motor kami Tuhan, hindari Tuhan dari kecelakaan, menabrak orang Tuhan, menabrak motor, diserempet atau apapun Tuhan. Tutup bungkus setiap anak-anak ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi Tuhan yang kami harus lakukan Tuhan, biarlah kami lakukan Bapa. Selanjutnya Tuhan, Kau yang terus Tuhan memakai setiap kami Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Silakan duduk.
hasrat